Saya Ibu Vincentia Penibuan, asli Lembata, Tapobali, Perokila Malera, kecamatan sekarang sudah Wulandoni, tidak Loang lagi. Tahun 99 saya di Kota Kupang dibawa oleh salah satu ibu guru, Ibu Dete Wuwur. Datang jaga anaknya, dia kuliah di Undanas Pasar Impres, di Undanas itu. Ya, saya dengan dia karena anak itu baru 2 tahun lagi, dia sementara kuliah ambil S2. Jadi kami kos di belakang. Dulu kan nama apa ya? Yang itu di depan Undana itu nama apa ya? Dulu dekat nama apa ya? Ini di ini SD tingkat itu pun sebelah itu nama apa kok? Itu kami kami kos di belakang ini asrama Kelapa Gading Maumere. Iya, Kelapa Gading Maumere. Dari situ dia ke sana karena pulangnya ada kakak suster ada sakit, saya sendiri kos dan dia kasih tinggal saya di kos. Saya berjuang jual sayur di Pasar Impres. Dia pergi tapi kakaknya suster ada sakit, langsung dia pergi kasih lepas saya saja jaga kos. Ketika dari situ kakaknya sembuh, dia pulang ke sini kuliah sampai selesai. Sampai selesai kami pulang sama-sama ke Loang. Ketika itu saya merasa bahwa saya ikut orang terus lebih baik saya menyendiri. Akhirnya saya ambil keputusan saya jalan ke Kota Kupang dengan 2020 tanpa izin mereka. 2020? Iya, 2000 ya. 2000 saya jalan tanpa izin dengan mereka. Akhirnya saya datang jual sayur di Pasar Impres, aku sendiri. Saya kenal ini Bapak tua. Saya over di dalam pasar tahun 2001, 2001, 2002, 2001 dia bawa saya ke dia kampung Keva, kampung desa Luniup, kampung namanya Unina, tapi desanya nama desa Luniup, Luniup di Kebele. Kecamatan Kebele. Tidak tahu pentingnya, jadi tidak tahu Nakliu atau apa, saya tidak tahu, intinya bahwa naik apa Kebele, Kebele. Akhirnya kami di sana, kami berkebun baik-baik dengan ini, tapi ternyata Bapak tua potong sapung tangan ini. Waktu itu Mama Mantu ada kegiatan di dari 2022. Akhirnya Mama tua ada ke Kebele kegiatan kan dia kader. Mama tua suruh kami dia atap ini pondok, tapi saya angkat daun, mungkin saya marah atau ke mana, dia angkat kelewang dan dia pegang sapung tangan langsung cerak tangan saya darah. Akhirnya tetangga tolong bantu, dipanggil sapu Mama Mantu di Kebele. Akhirnya datang berobat. Dari situ kami mulai tanam. Akhirnya kami pulang Kota Kupang. Kami pulang Kota Kupang juga tidak nyaman. Saya bertindak, makanya kami jalan tanpa uang. Ya. Tapi puji Tuhan bahwa saya punya celengan sedikit dari sini ke kampungnya dia. Saya sempat kasih Mama Mantu, kasih celengan tuh 35.000. Akhirnya orang kasih kami 10.000, kami ikut manfui. Dari situ kami bawa jagung, padi. Jadi saya bilang, kita pulang Kota Kupang, kita tidak ada uang, tapi padi ada, jagungan. Kita bisa kasih over di sopir dong, bisa supaya kita lolos. Akhirnya kami datang tinggal salah satu keluarga di Olon 3, nama kakak Lena. Kami datang, langsung kami tinggal, saya jual sayur kembali lagi. Saya jual sayur. Pasar Impres, saya jual. Ketika kami punya anak, kami kos punya anak satu nama Esther. Itu juga saya melahirkan dia tanggal 25 bulan 5 2003. Itu kami kos. Dari situ kami pindah kos ke Sikumana yang kembali di Olon 3. Olon 3 sampai anak laki-laki. Laki-laki saya tidak jual sayur lagi. Ketika kami pindah di belakangnya sini, waktu itu kami mau menikah.
menikah tetapi secara Protestan. Waktu kami dua kenal itu kan sudah masuk Protestan. Dari situ langsung Bapak tua mulai ancam saya, tenda saya dengan air begini-begini, tapi saya tenang, saya hanya dengan doa. Akhirnya kami mau menikah, sudah pengembalan di gereja segala macam sudah, kami ada 7 pasang. Tapi gagalnya kami 1, hari naik di atas pohon. Akhirnya saya sendiri pergi, tidak jadi, kan 3 orang pesta di sini. 3 orang di mereka punya lokasi. Hanya kami 3, ada 3 orang, 2 orang di sini tambah kami. Jadi kami mau makan bersama di sini. Ternyata kami gagal. Saya buka pekian di gereja Solideo ini, di jalur ini ya. Dari situ kami mulai rasanya terpisah, rasanya pisah saja daripada kita. Tapi oknum lain tetap masuk. Saya ikut pergumulan, ikut doa. Akhirnya kami kembali lagi. Saya minta bawa rumah di atas yang kami dirikan itu, kami harus bawa ke tanah Cinanya yang sekarang ini. Ternyata di sini nih. Dari sini tinggal dari ini di Ibu Ida punya tanah ini. Waktu itu kosong semua, tidak ada rumah sakit. Ternyata kami bawa ke sini, itu pun belum dinding. Tapi adanya 1 datang cari dia begitu. Pas dia juga dapat galing sumur. Jadi saya bilang begini, kalau lu ada uang, kasih saya supaya saya beli ikan, suruh ini orang kok dinding kita tidur. Ternyata dia tidak kasih, dia pergi buang air besar, saya ambil 300 itu sama beli ikan pulang. Tapi dia punya adik, sementara bilang itu lupu istri pencuri. Akhirnya besok saya ambil saya punya nona ini, waktu itu kan kami kasih masuk di panti. Kami kasih masuk di panti, kami kasih masuk saja. Kami kasih masuk di panti karena hanya gara-gara mau menikah tidak ada orang yang begini-begini, jadi kami kasih masuk di panti. Dari situ saya ambil kecil, datang itu langsung dia patah daun ubi karet ini, langsung pukul saya kecil itu ada lari. Saya panggil tetangga sempat angkat saya, tetangga 1 sempat bawa anak saya ke Ibu Vanggedai. Habis itu kami langsung lapor di polisi di bawah. Saya tidak tahu bilang di Molafasin, saya belum tahu. Tapi saya turun ke bawah ini Jalan Salak itu, di pos di bawah, baru mereka telepon, baru saya ke Molava sini. Molava baru kami cari dada galing sumur di Batu Pelat sini dekat ini. Akhirnya kasih keluar dari lubang sumur, dia masuk penjara. Penjara dari situ keluar juga. Kami berdoa sidang semua. Kami sidang. Dia bilang 5 bulan berapa minggu. Ternyata saya ikut pergumulan tiap kali di kelompok, ibadah tiap hari. Akhirnya dia keluar hanya 1 minggu 3 hari. Tapi saya tidak tahu. Waktu itu saya sementara petik sayur, di sini ada sementara membangun rumah sakit ini segala macam. Langsung saya datang juga. Dia bilang dia keluar. Tapi dia sempat dari penjara datang ke tahu Ibu Pendeta, bawa saya mau nikah. Begitu mau menikah, lagi dia cari keluarga. Akhirnya telepon ke keluarga, begini. Pentingnya kami ini mau nikah itu tidak nyaman. Dari situ kami mulai mau nikah dan gagal. Begitu terus sampai pertama gagal yang buka pekian di gereja. Yang kedua keluar dari penjara mau nikah pun dia kasih tahu keluarga datang, sampai panggil keluarga datang ambil surat nikah di gereja. Tapi gereja itu hanya di gereja punya, tapi catatan sipil belum. Kan biasanya nikah kan BS kan harus di gereja catatan sipil datang. Tapi ke sana keluarganya ada kakak adik pergi meminta surat nikah, bukti yang nikah kedua itu, mau bukti supaya orang tua tahu. Ternyata kan bawa saya ke gereja. Saya salah satu om yang angkat rumah ini pindahkan di sini ini yang dengan saya. Mereka dengan keluarga. Jadi saya menghadap pendeta. Pendeta bilang kalau mau ambil ya ambil. Ini saya tunjukkan surat semua. Tapi kalau mau
ini Bapak tuh harus mandi bersih-bersih dan keluarga ambil di catatan sipil. Ketika kami tunjuk itu surat semua, mereka tidak mau. Dong bilang hanya saya yang pegang. Saya bilang, saya tidak nikah dengan kertas. Saya nikah dengan manusia. Maka saya bergumul, dong bawa. Maka yang dari gereja itu datang dong bawa dia. Saya bilang silakan, dong bilang kami jalan. Tapi saya itu juga mau ambil kecil perempuan yang di panti, Esther, bawa. Tapi saya ke sana, saya bilang jangan kasih. Jangan, karena waktu kami mau nikah 2007, keluarga sempat bawa laki-laki jalan. Jadi perempuan jangan bawa. Dari situ habis mereka jalan. 2009, 10 baru dia pulang. Ini rumah ini yang saya kerjakan ini, saya jadi pemulung. Rumah ini hasil pemulung. Saya tantangan demi tantangan begitu hebat. Tapi saya tidak tinggal diam. Saya harus ke hamba-hamba Tuhan. Saya harus ke ibadah. Saya tetap bergumul, menangis dan menangis. Saya menangis. Saya bilang, Tuhan, izinkan saya Tuhan, supaya saya bisa mendapatkan yang terbaik untuk menikah. Karena saya berpikir, anak ini punya bapak. Tidak mungkin tidak bapak. Itu satu. Yang kedua, kita urus surat-surat untuk anak mereka, harus dengan surat nikah segala. Ya, itu yang saya lakukan selama ini. Saya lakukan. Dari situ, 2010 dia datang, menikah lari. Sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali baru 2011 baru kami jadi. Pentingnya dari situ keluarga, dia punya yang dari Baun, dia bilang begini, kalau menikah habis dan melari bagaimana? Saya bilang dia lari terserah, intinya bahasa nikah. Dan saya mau siapkan anak-anak mau sekolah. Itu mereka dari panti meminta surat ini, saya harus kasih. Panti di mana? Panti Agape. Agape. Di atas. Itu anak pertama itu. Iya, Nona itu. Nona Iya, kami titipkan kan sementara mau menikah, siapa yang harus urus, siapa yang ini, akhirnya itu. Tapi itulah begini, dan saya rasa bahwa apa yang saya titipkan itu bukan hanya titipkan, ada gendalanya. Jadi sampai sekarang kami di rumah ini, Bapak tua sering-sering pukul saya, tarik keliling rumah segala macam, saya diam. Dia pukul sampai bengkak segala, saya diam. Ketika kita punya anak ini di balari, juga saya hanya dengan doa. Saya dengan doa. Pertama kali yang kami datang itu tuh ini ada Iwan, dia punya ini Ibu Esther di bawah jalur yang jual makanan ringan tuh, yang Bemo Doputar itu ada mama tua satu itu, dia punya anak tiri, punya suami kerja di toko ini siapa Baba Heng kita pun toko. Maka kami waktu itu saya Bapak tua bangun jalan, tidak mau menikah 2007 itu dia bangun jalan, saya sempat cari kos. Saya tidak mau tinggal di sini. Terus saya kos, langsung Ibu Esther bilang lebih baik tinggal jaga Cina punya tanah. Akhirnya dong suami istri datang, kami minta dengan anak-anak yang kami sama-sama kos orang timur datang pikulin rumah datang. Awalnya di sini, di ini jambu ini. Waktu saya pilih botol satu air saja. Satu air saja. Dan saya tetap bergumul, saya bilang Tuhan tempatkan tempat ini, saya mau beribadah di dalam, saya bernaung, walaupun orang punya tanah. Makanya saya jual botol aqua, apa-apa saya pakai oto. Bangun rumah ini, saya pilih gelas aqua, saya simpan. Berapa tahun itu Mama? Saya dari mulai gagal nikah itu. Saya gagal nikah itu, saya mulai mencari. Dengan saya pilih gelas aqua. Dari 2000? 2000. Mulai bangun rumah ini kapan? 2008. 2008. 1 tahun itu Mama pilih? Iya. Saya pilih. Saya kumpul, saya timbang. Pilih di daerah mana saja? Pentingnya jalan dari sini ke Pasar Impres. Dari Belos ini ke Pasar Impres? Iya. Keluar dari Belos ini jam berapa? Pentingnya dari sini jam 3, jam 4. Atau 3 subuh? Karena kita banyak orang pemulung kan. Sebenarnya dulu itu saya tidak tahu, waktu tinggal di Sikumana itu yang saya tahu pemulung. Makanya saya bilang, saya ambil keputusan bahwa saya tidak ada punya pekerjaan itu mau jadi apa.
sebaiknya saya jadi pemulung. Pemulung juga uang. Jadi saya tidak rasa malu, saya tidak rasa canggung. Jadi saya kumpul. Saya tidak jalan. Kalau saya jalan sampai di tempat tujuan mana saya rasa lapar, ya saya bisa pilih sedikit untuk timbang di Opuras itu. Kalau saya dapat bisa 2-3 kilo ya, saya timbang habis saya dapat beli nasi makan. Kalau saya jalan, kalau orang panggil bilang ini mama, ini air, apa saya terima. Ada yang pegang uang, ada kalanya orang pegang kopi gula, ini mama. Tapi saya sejenak saya sembunyi di hutan kah, di samping rebis saya berdoa. Berdoa kasih orang-orang yang sementara membantu kita 1.000-2.000. Saya di sini adik mau dibilang bapak ini orangnya hanya begini. Dan waktu mulai kejadian dia pukul saya itu, dia tidak mau memberi uang, tidak memberi apa. Kalau soal makan minum tuh saya diam-diam, saya tidak mau minta. Nanti sebentar kita minta uang, dong bilang saya korupsi, saya begini. Jadi sendiri pegang uang, saya sendiri, begitu-begitu. Pentingnya dari wilayah ke Haukoto kah, ke Oebuhu turun kah, ke Belo kah. Pentingnya dari bagian dekat di sini kalau saya sudah dengar musik, saya sudah jalan. Ada kalanya hari free atau hari free ke minggu atau apa, teman-teman panggil mari kita pergi berdoa orang di sini saya jalan begitu. Saya pun pekerja. Dari situ yang saya dapat karunia satu yang 2007 mau menikah itu, pendeta yang masih perempuan itu tuh yang diajar beta latih urut pijit-pijit orang. Jadi saya pun talenta itu 2, pilih gelas aku habis orang minta saya pijit. Laki berapa? Laki 1, perempuan 1. Tapi kondisi mereka laki-laki bagaimana? Laki-laki dia omong juga dia gagap, kurang terlalu ke lancar ke apa. Dia mungkin kalau bahasa daerah timur dia bisa tapi orang yang bisa mengerti. Tapi kalau bahasa Indonesia juga agak setengah mati. Jadi kebanyakan tuh mereka harus tanya di saya. Kan dulu udah pembapak saja juga begitu. Dulu udah pembapak juga kenal kita saja. Kenal. Cinta. Cinta. Jadi dari situ. Jadi tadi dia lagi datang, hanya saya takut dia berpukul dengan dia pembapak. Itu yang saya mungkin cara Tuhan dia ke Oeba. Oeba. Dia tidak akul sampai dia pukul dia pembapak mandi darah. Sekarang itu mama punya anak yang kedua laki-laki itu gimana? Ada turun ke Oeba, ikut orang angkat ikan, bantu ikan. Ya, bantu. Tempari kan dia pernah bantu orang Belu di Penfui cuci motor, tapi tidak tahu bagaimana cara namanya aneh-aneh. Jadi saya kurang ini. Dia tidur, ada kan di Oeba, ada kan di sini. Dengan orang, dia kenal siapa yang baik dengan dia tidur. Dia tidak memilih siapa-siapa, dia tidak tahu, takut bilang orang makan. Tidak khawatir? Tidak, saya hanya dengan doa. Karena saya sudah bilang, Tuhan titipkan saya dengan sapu anak-anak itu pasti Tuhan jaga. Dan mereka begini nih, tapi saya punya pergumulan sangat-sangat bergumul. Tuhan titipkan mereka, pasti Tuhan piara mereka. Seperti saya punya cucu 2 tanpa bapak. Tapi saya bilang, Tuhan titipkan mereka, saya harus rawat. Saya sebagai mama, sebagai bapak, sebagai oma dan opa. Seperti begini. Seakan dia keluar dari ini panti. Kan saya minta dia, saya bilang biar saja Nona dengan mama saja di rumah. Supaya Nona sekolah beta bisa biaya. Ketika dia kami ke Flores dulu. Libur bulan 6. Libur saya bawa ke Flores. Dia dapur om di Flores. Saya pulang datang, dia sekolah, saya membeli dia perlengkapan apa semua, saya daftarkan. Dia kan istilah bilang mentalnya apa? Ya mau dibilang dia sekolah pakai eja. Sekolah khusus. Hanya mereka suruh saya harus kasih di sekolah SLB. Tapi terlalu jauh. Tapi saya bilang Tuhan,
izinkan dia supaya dia sekolah di SMA SMP 12. Ternyata kita kenal salah satu guru kita punya orang Omere. Jadi sapi daftar itu juga dia sudah 15 tahun. Adik, sudah 15 tahun. 15 tahun masuk SMP. kelas 1. Iya. SD-nya di mana, Ma? SD-nya Belo. SD-nya di Belo. Iya. Terus. Akhirnya dia sekolah, tidak tahu caranya. Waktu satu kali dia tidak pulang. Pulang malam, ini Babinsa dari Sikumana ada datang hantar dia. Berapa waktu itu? Dia kelas 1. Itu pun Berapa bulan di sekolah waktu itu? bulan 5, bulan 6. Dia yang hilang total itu tuh dari 2018 tanggal 24 November. Hilang total. Dia hilang bawa sampai saya hanya dengan doa. Saya cari tim doa sampai di Soe kapan datang, saya bergumul, baru saya dapat teman satu, baru kami dua berdoa, baru petunjuk bilang dia begini, saya tetap berdoa. Dia ketika pulang tanggal berapa saya ada catatan itu pun saya cari sebelum dia ke Medan atau saya sudah ke Medan itu, sebelum dia ke Medan itu tuh saya cari tidak satu kali saya angkat hati, saya berdoa, saya turun dari sementara nongkrong. Waktu itu udah baru tarik rambut. Di Tedis Bay ini ini apa itu terminal itu. Dia duduk situ, langsung saya peluk dia, langsung dia menangis. Saya menangis misteris. Datang bahas ini, dapat bapak pikesta, dapat keluarga segala macam. Kami lari turun tinggal di Pagar Manusia Bubur, mantan Romo. Kami tinggal dari situ, besok pagi datang bapak tua pukul kami. Kami lari dari situ, dia lari lagi. Dia lari lagi. Tahun berapa waktu ketemu? Ulang-ulang sampai yang Pagar Manus dapat dia ojek datang sampai pikul dia di kantor polisi tolak begini sampai saya ke kantor polisi. Itu alasan polisi itu kan waktu itu kan yang saya bilang dia tidak ada. Yang kedua saya cari yang waktu dia belum ke Medan itu dari dia punya mama panti telepon bahwa pendeta satu ada ketemu dia. Ketemu dia bawa dia pempakian top apa dengan dia payung apa segala itu. Akhirnya saya cari tidak, saya dapat pendeta satu saya di tempat sampah. Waktu itu dia bilang, ibu mau kemana? Saya tunjuk fotonya. Ini kenalkah anak ini? Mereka bilang tidak. Jadi sempat itu ini saya tunjuk, dia bilang mari ke polisi wali kota itu, Polresta. Saya langsung ke Polresta, saya lapor bahwa anak saya hilang begini. Jadi polisi pesan saya, Bu, kalau ibu cari dia datang, telepon kami supaya kami dengan oto ambil dia. Ternyata saya telepon, alasan bilang ada oto, ada keluar dong, ada tugas begitu. Pentingnya saya dapat dia, dong bilang apa muat begitu. Dan saya juga sempat mengadu di Ibu Esther di rumahnya, di ini apa polisi perlindungan anak. Pun dia bilang berdoa. Di Ibu Esther. Itu pun Ibu Esther bilang ibu berdoa banyak. Saya mau iya juga tidak bisa. Saya mau bilang tolak juga. Ya, mama pulang berdoa dulu. Akhirnya saya pulang. Dan saya ke polisi pun mereka ambil data-data, habis saya datang cari dapat dia. Mereka tidak bilang ada keluar. Jadi saya diam. Tiba-tiba mereka telepon saya malam, ibu besok datang ambil ini, datang kotong ini, cabut masalah, bawa meterai. Saya rasa semua hati bilang jangan beli. Ketika saya ke sana, Pak yang ambil data-data untuk mau suruh ditelepon sama ade pulang supaya ambil dia berdiri dan dia jalan, dia tidak itu. Tapi pas satu lagi yang menghadapi saya, dia bilang, ibu, saya masuk duduk di dalam ruangan. Ibu, ini mau cabut masalah.
Pak tempar saya datang, Pak bilang, dia ada, saya telepon Pak mau ambil dia. Ketika Pak datang mau ambil, tidak. Dan sekarang Pak datang suruh saya datang. Dia bilang mau cabut masalah, orangnya tidak ada. Pak mau merah biru, saya beli beras saja pun susah. Saya langsung keluar. Saya tidak menghadap lagi, saya keluar. Pak satu bilang intel bodyguard besar satu. Dia bilang bisa bantu, saya tidak. Saya diam. Saya diam. Saya langsung pulang sampai sekarang. Dia datang dengan dia kan sebelah datang dengan tanggal 28 Desember 8 Desember 2000. 2018. Habis itu udah hilang lagi. Hilang lagi. Itu bukan satu kali tapi hilang. Hilang sampai 3 kali. Hilang pertama Dapat di Tedisba. Yang kedua dia hilang. Ada satu dia pun ini om, ini bapaknya punya om, punya anak piara, ada kerja di ujung Tedisba itu. Kita dari apa itu, dia telepon saya, kakak ada laki-laki ada kas turun di sini. Saya cari itu sempat datang dia di pagar manus pun saudara perempuan pun rumah atau Wuhan. Datang langsung dia lari lagi. Tidak tahu mungkin sudah istilah bilang sudah dirasuki dengan berbagai cara. Dia tidak nyaman. Tidak, waktu dia datang pertama itu sayang dia saya menangis dan begini, saya kalau mau menangis tuh begini, anak kecil itu dibawa lari ke TKW atau kemana anak ini tidak tahu kerja atau anak ini diperkosa kasih mati kan kita tidak tahu waktu itu. Jadi dia pulang itu tanggal 28 Desember saya beli dia pakaian, sepatu sampai tahun baru habis dari situ Januari itu udah 19 itu udah mulai jalan lagi. Habis itu saya cari lagi, dia datang lagi. Habis itu dapat di mana 2019? Itu di ujung ini Ketapang 1 yang kedua itu saya dapat dia di ujung Ketapang 1. Langsung ini pas dia menangis dia tidak mau dengan saya. Pas patroli lewat. Saya panggil Pak polisi pegang dia, langsung kami turun ke ini Tedisba yang pos polisi di situ. Itu baru panggil keluarga, kakak Alo dengan itu yang kami tinggal tuh baru dia datang dari situ dia lari begitu. Saya tetap berdoa tapi orang berdoa ada orang bawa dia begini ada keluarga di Teno atau di Teno. Saya bilang tidak, ada salah satu orang yang bawa dia tapi kayak bapak-bapak badan kecil motor beat tapi bawa. Jadi saya hanya dengan doa saya bilang Tuhan jaga lindungi dia mana kepergi ini. Berdoa tapi tetap saya bilang di mana dia berada. Ternyata tibakan di sana sampai di Medan. Dong kas turun dia di Medan. Mereka kas turun dia di Medan. Itu juga kebetulan kita polisi dong tanya dia, Nona dari mana? Dia bilang beta dari Medan, tapi dong kas turun saya di sini saya nyasar. Jadi saya dari Kupang. Kebetulan Pak polisi satu dia bilang, oh saya ada kenal dengan Pak polisi orang Kupang. Akhirnya Pak polisi orang Kupang ini di Ave Maria di Olon 3 ini kan berdekatan dengan ini pagar manus pun saudara Mama Lena punya rumah dekat. Jadi dia bilang, oh itu sapu mama besar. Jadi dia telepon Pak polisi baru datang juga sempat kasih masuk di panti. Akhirnya dari panti sosial Bejawa telepon ke Kupang sini, Pak siapa orang Belu datang sampaikan saya bahwa anak bukan itu, ini ada yang satu kerja di rumah sakit sini dengan kakak Lena punya laki-laki datang cari saya bahwa ini sudah ketemu dia di Pelabuhan Lobajo tapi sudah di Bejawa tapi di tangan polisi, mereka ditangani. Akhirnya kami sempat video call juga.
tapi dong gunting dapur rambut. Tapi lihat saya ada menangis. Datang di sini juga ketemu dengan hari Minggu dari sosial sana, ketemu dengan sosial yang satu di dekat Oeba yang ini kantor polisi atas ada kantor kecil satu agak ke dalam sedikit itu sosial apa itu tuh Dinas sosial. ada satu di dalam situ itu kas turun dari situ langsung dong datang ambil saya hari Minggu itu kebetulan saya tidak gereja mungkin cara Tuhan juga kan saya tidak gereja saya sementara cuci seperti begini suami istri datang ambil mama mari kita lihat ada tapi begitu saya pakai sembunyi di dalam saya dalam oto mereka kasih turun saya send dia sembunyi dulu supaya dia jangan lihat saya jadi saya diam-diam mereka bikin dia bye-bye langsung dong telepon ke dinas sosial Nebonat Nebonat datang ambil dia juga saya menangis dalam kantor saya diam dia langsung pak mereka ambil dia menangis sampai telepon itu ibu yang di Bejawa yang biasa bujuk dia itu pas kebetulan juga kegiatan Kupang ambil dia bujuk dia bye-bye baru bawa ke Nebonat dari situ Nebonat tanggal berapa ya itu juga hilang juga dong datang ke staff saya dia jalan pentingnya dia datang sini dia ke di dalam rumah tuh ada kalanya dia marah, dia bangun jalan, ada kalanya dia tidur, itu 5 menit sah. Dia langsung hilang begitu. Nanti dia jalan 2-3 hari, 1 minggu baru dia datang panggil. Pentingnya ke Tapang 1 ke jalan-jalan yang istilah bilang yang kumpulan orang penjahat dong itu yang biasa ini. Nanti ada kalanya ketemu itu motor besar dong muat, anakannya begini begitu. Tapi saya diam. Habis pentingnya pakai motor, tapi saya tidak terlalu hafal orang. Pentingnya begitu. Ada yang, tapi saya bilang Tuhan, kalau ketika mereka bikin, tapi ada pembalasannya. Ini hari belum besok juga. Mereka juga ada istri dan anak. Saya serahkan saja. Mereka banyak yang bilang ke kepolisian sampai dia hamil, malam baru polisi dong datang. 2 oto keranjang. Habis mereka bilang dengan wali kota siangnya tuh malamnya Pak polisi datang sengaja alasan kasih masuk di rumah sakit begitu ada dong alasan. Dari situ mereka tanya segala macam saya bilang saya cukup saya tidak ke polisi lagi saya tidak melapor lagi. Besoknya wali kota pulang dari kepolisian perlindungan anak Ibu Esther datang lagi. Tapi saya tidak mau. Saya bilang saya cukup. Mereka bilang begini, nanti dia lari. Saya bilang dia mau lari kemana kepergian, saya percaya. Saya tidak mau tangani karena sudah capek karena begini. Kita jalan perongkosan, kita bola-balik tidak ada punya penghasilan. Tidak ada punya penghasilan untuk dapat anak dibina, dibimbing dengan cara tidak ada penghasilan. Saya serahkan di Tuhan saja. Saya serahkan di Tuhan sampai saat detik hari ini. Saya serahkan. Waktu yang anak kedua orang Sabu sudah tua. Yang lebih tua dari bapak dan umur dari kita. Pun saya bilang, lupu obat 99. Saya obat hanya 1. Kita 2 bertarung. Lu dapatkan anak atau tidak? Saya bilang. Anak kedua itu sudah punya bapak? Ya, pun Sabu. Tapi sudah meninggal. Tapi mereka 2 bekelai bapak tua itu lari pi pulang begitu terus. Seperti ke ayam dengan tikus. Begitu terus. Itu tahun berapa? Barusan kemarin. 2022. 22 mereka kenal itu di Obat. Di Obat tanggal 20 kira-kira 28 tidak 20 berapa ya? 28 kok, 24 kok. Berapa itu saya ada tulisan sedikit di seputar di bab Alkitab. Itu tuh udah datang. Dia datang pada sadar diri bahwa udah mau dengan satu anak. Terus mereka 2 kan namanya tidak cekcok toh, 1 lari 1 pi begitu. Tapi saya hanya dengan doa saja.
dengan doa, ketika mulai November, dia mulai gejala hamil, bapak tua tidak mau mengaku, bukan dia anak. Saya bilang, oke, dia 1 bulan, anakmu. Tapi bapak menyangkal, saya tetap piara. Henti saja ini dah lari, ini laki-laki mau berapa saya tidak tahu hitung itu. Tapi Tuhan saya yang hitung itu laki-laki. Tapi saya tetap piara, dia susah tahun lebih di tangan saya. Dia saya tetap piara. Dari situ pipulang begitu terus sampai dia hamil. Hamil begitu sampai dia bakal ada pempekian, bapak tua. Saya bilang lu jalankan saja. Dia pulang begitu saya juga pergi. Saya tidak terlalu, tapi saya tetap cari bepo anak. Hanya saya takut orang Sabu ini ada yang baik di muka, ada yang jahat. Karena pertama yang saya berdoa laki-laki yang pertama nama Markus, dia tanggal 1 kasih masuk mau 2000 itu 2020 itu dia kasih masuk. Ini kita pun anak badata mau jamin jadi suami, ternyata tidak jadi, gagal kan. Itu pun saya pikir aduh Tuhan, jangan sampai mereka bikin susah. Tapi itulah, tapi saya diam-diam. Jadi yang orang tua saya bilang biar sudah. Kalau orang tua istilah kita orang di sana kan orang tua istilah satu baik satu ini kan dia anak kecil. Siapa tahu Tuhan tolong orang tua ini dia bisa bimbing dia baik. Suaminya itu yang orang Sabu itu umurnya kira-kira sekitar berapa? Kira-kira ketemu mau dibilang mungkin 50-an, 60-an. Tidak 60-an ke sana. 60-an. 60-an 70-an ke sana. Ketong foto saja dia beda jauh hanya karena mungkin dia punya gaya istilah bilang dia semai rambut, mandi, penampilannya geres. Jadi ya itulah. Sekarang sudah meninggal. Sudah. Dia meninggalnya baru-baru tanggal 18 Agustus barusan. 2022. Tanggal 17 ini September dia melahirkan. Oh, 17 September melahirkan. Pertama itu kan Markus. Ya? Namanya siapa pertama sekali itu laki-laki pertama sekali Markus yang bilang mau jadi. Iya, tapi tidak jadi. Tidak mau. Tidak mau. Dia kan sempat bawa dia ke dokter di Oibufu. Oibufu kok di Penhui mau periksa kesehatan supaya dia mau cari kerja. Tapi itu dia lari datang dengan tengah malam. Dia tanya, Nona, itu Markus di mana? Alasan bilang dia petik kelapa. Ketika itu kakak Garmanus juga sempat datang, kita kasih tahu, dia bilang baik su. Habis itu Pak Garmanus pulang, dia bilang mama mau percaya saya atau percaya ama? Saya bilang oke, kasih tahu saja. Dia kasih tahu, bilang mama, dia ada beta mau pergi jual beta mau pergi kerja. Mau kerja supaya mau bayar dia punya motor. Tapi saya tidak mau. Dia saya bilang oke. Jadi saya sorenya saya sempat hantar dia. Hantar dia ketemu itu laki-laki alasan 1002 macam. Saya bilang oke, saya pulang tapi adik pulang. Akhirnya pulang kami pergi berdoa di teman. Langsung dia ambil dia pempekian semua, pulang datang. Dia jalan, hilang begitu-begitu sampai dapat Inana baru dia tenang. Tenang dan dia tenang dari situ. Ana sudah 8 bulan. 8 bulan itu yang dia jalan lagi. Jalan kas tinggal Inana. Kas tinggal itu Ana sampai dia datang lagi. Dia datang 2 bulan. Dia selama dia kos di Oiba di Katapang 1 Pumpi. Dia kos-kosan di situ. Langsung dia datang dengan orang datang hantar begini. Saya diam. Saya tidak mau ke Bekalai, saya tidak mau ke ini. Tapi saya diam. Memang dia hamil itu salah satu orang Rote tua 1. Ke umur dia bapak bilang ini dia anak diri saya bilang saya tidak izinkan itu. Saya tidak mau. Penting banyak. Sampai saat ini. Sampai saat detik hari ini juga masih geledak dia. Anak Nona itu di mana? Ada di ibu siapa ini? Ada di Komnas HAM, di Komnas Anak. Tidak tahu itu ibu puskesmas di ini Nekamese. Tapi begini ceritanya, ini kan bapak tua lagi ini tuh jadi dong datang mau berobat dia di rumah sakit jiwa. Makanya kita tahu dari situ mereka datang dan ketong berlindung karena alasan mereka bawa anak-anak juga nanti trauma kan.
soal bapak tua pegang parang kejar ketong dan begini-begini. Jadi kami juga trauma dan saya juga tidak mau karena begini anak, bukan saya mau dibilang dia pukul saya ulang-ulang, tapi saya tidak mau ke polisi segala macam dan itu satu. Yang kedua, saya tidak mau dengan parang. Saya tidak mau dengan parang. Karena bukan belum tahu kena parang, bukan belum tahu itu. Jadi beta tidak mau. Karena apa? Saya di posisi cucu dua. Saya harus sebagai bapak setengah, mama setengah, opa setengah. Itulah saya. Setiap hari nanti sore saya pulang ke sana, begitu. Tapi kami sementara yang kakak yang tempat dong ada datang ini, yang ibu satu malam itu dia ada datang kan waktu kami menangis. Ini nona ini kan dia menangis, dia bilang, mama saya dengan anak dong saya tidak nyaman. Tapi yang bawa ini satu ini yang nona itu ibu Rince orang kebab, su bawa kecil perempuan su bawa lindungi dia. Nah tinggal kami dengan nona. Jadi ini malam itu juga sempat dari mana ya saya kurang paham itu orang datang juga, mereka sempat wawancara saya juga. Mereka bilang ibu mau minta apa yang kami dibantu. Saya bilang saya minta kasih buku apa BPJS dan beta berlindung punya tempat tinggal yang baik. Karena ini bukan milik saya, ini milik Cina. Sebenarnya kami mau ke Flores, hanya kendala saya belum ada uang. Dan saya juga punya utang di koperasi untuk membangun rumah, usaha apa-apa. Yang saya bisa piara itu adalah binatang. Dan saya ada utang 10 juta di bank, di koperasi Familia. Koperasi di mana? Di Familia, di Sikmana sini. Sikmana sini.